Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Mungkin suara hujan masuk dalam rekaman karena di luar sana sedang hujan juga. Jadinya mungkin kalian mendengar rintik-rintik hujan di video kali ini. Oke, kali ini di My Hero Academia chapter 304 membuat kalangan fans pendukung kubu One for All for Deku merasa terpuaskan setelah tahu kebenarannya yang terjadi. Dan di chapter kali ini akhirnya menampilkan seluruh pewaris One for All, mulai dari yang pertama sampai All Might. Walaupun yang kedua dan ketiga masih dimisteriuskan di sini, akan tetapi sudah cukup membuat fans untuk saling menuduh kalau mereka ini memang sepertinya adalah karakter yang sudah kita kenal. Tidak perlu banyak basa-basi, inilah review My Hero Academia chapter 304 dan sebaiknya kalian baca dulu manganya karena konten ini full spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Chapter langsung dibuka dengan All Might yang menduga bahwa saat ini Deku pastinya sedang disidang di alam bawah sadarnya, dan ternyata dugaan itu benar. Beberapa panel kemudian ditampakkan Deku yang terbangun di alam bawah sadarnya dengan menghadap seluruh pewaris One for All yang sedang duduk bak di singgah sana. Kalian bisa lihat ada adik All for One di sini, ada pewaris keempat, ada Daigoro Banjo, ada pewaris keenam, ada Nana Shimura, dan All Might yang masih dalam bentuk aura, serta dua kursi kosong yang tentu saja ini diisi oleh pewaris kedua dan ketiga. Nah, ada yang unik dari pewaris kedua dan ketiga ini, di mana akhirnya penampakan tubuh utuh mereka akhirnya sedikit diperlihatkan. Walaupun mereka ditampakkan menghadap ke tembok, entah sedang apa ini. Kita review sedikit dari bentuknya. Dari pewaris ketiga, dari tampak belakang, dia ternyata adalah sosok yang kemungkinan besar laki-laki dengan bandana dan rambutnya dikuncir. Sedangkan pewaris kedua, nah ini yang bikin misterius lagi nih. Pokoknya rambutnya seperti rambutnya Bakugo, memakai baju lengan panjang, dan terdapat semacam alat support di kedua tangannya, yang hampir mirip dengan item support yang Bakugo gunakan. Tapi satu hal yang unik adalah pewaris kedua dan ketiga memiliki pakaian yang identik satu sama lain. Kalian bisa lihat di sini, antara kostum pewaris kedua dan ketiga terlihat memakai rompi yang sama, namun dengan aksen warna yang berbeda. Sehingga fans di luar negeri sana semakin percaya dengan teori liar yang selama ini mereka bangun, yaitu mereka berdua adalah Bakugo dan Kirishima yang melakukan time travel. Tapi hey, tentu saja hal ini belum dapat dipastikan, karena dari kedua pewaris ini sama-sama memiliki postur tubuh seperti orang dewasa umur 20-an. Sementara Bakugo dan Kirishima saat ini kurang lebih masih 15-16 tahun. Jadi maybe teori itu benar atau salah kita tidak tahu pasti, kita nikmat saja dulu. Akan tetapi kedua sosok ini, jika memang bukan Bakugo dan Kirishima, kemungkinan mereka adalah seorang vigilante. Karena pastinya mereka hadir di masa-masa quirk belum sepenuhnya diterima, dan juga sistem pahlawan belum sekompleks sekarang. Kembali lagi kalau dicerita, jadi para pewaris memanfaatkan waktu koma Deku untuk memberitahukan ke dia mengenai beberapa kebenaran dan visi misi yang harus diemban oleh Deku ke depannya. Kemudian si pewaris pertama atau adiknya All for One menjelaskan ke Deku bahwa saat ini, setelah 4 bulan, kemajuan terhadap One for All meningkat drastis. Nah, 4 bulan yang dimaksud mungkin saat Deku pertama kali bertemu dengan Daigoro Banjo saat insiden bangkitnya Black Whip di arc kelas A versus kelas B. Sehingga dengan semakin berkembangnya Deku, maka komunikasi antara Deku dan para pewaris akan semakin mudah dilakukan. Di sini, pewaris pertama juga menjelaskan ke Deku bahwa saat ini, yang kita anggap dunia alam bawah sadar Deku adalah domain yang diciptakan oleh quirk One for All itu sendiri. Dan pada saat itu, All for One dengan paksa masuk ke domain One for All untuk merebut One for All. Tapi tidak semudah itu dong botak. Deku yang ingin membalas ngomong masih tidak bisa, dikarenakan dirinya saat ini belum memiliki tubuh yang utuh, dan tentu saja mulut, sehingga apa yang diucapkan Deku seperti teredam. Nah, di saat itu jugalah akhirnya sang pewaris keempat mengambil kesempatan untuk berbicara ke Deku, di mana dia akhirnya memperkenalkan identitasnya yang adalah Shinomori Hagake. Ya, akhirnya kita tahu siapa pewaris keempat ini, dan dia adalah Shinomori Hagake, dengan memiliki tampilan rambut gondrong putih dan retakan di kiri wajahnya. Shinomori menjelaskan ke Deku bahwa quirknya hadir di saat Deku memiliki tekad yang kuat untuk melindungi seseorang, dan kemudian quirk Danger Sense pun bangkit. Dia juga menjelaskan bahwa quirknya memang sudah disiapkan untuk bangkit secara tiba-tiba di saat yang tepat. Nah, satu hal yang menjadi sorotan adalah, tidak lama setelah penjelasan soal kebangkitan quirk, Daigoro Banjo kemudian mengajak bercanda Bang Shinomori. Yang dilakukan Shinomori adalah menghindar dengan memakai quirknya. Jadi jelas sekali bahwa sengatan berbentuk petir yang sempat terjadi di saat sebelum mode Berserk Deku aktif itu adalah quirk Danger Sense yang sedang aktif dan memberitahukan ke Deku perihal situasi berbahaya yang bakal terjadi. Tidak lupa, Daigoro Banjo menjelaskan ke Deku bahwa Bang Shinomori ini adalah seorang pertapa yang menyendiri di hutan karena terganggu oleh masyarakat. Jelas sekali bahwa pewaris keempat dan kelima ini cukup akrab sepertinya, karena mereka mungkin saja semasa hidupnya sudah saling mengenal satu sama lain. Sebelum Shinomori mewariskan One for All ke Banjo, Shinomori lalu menanyakan ke Deku, kira-kira di umur berapa dia meninggal. Deku awalnya menjawab bahwa Shinomori meninggal di umur 40 dengan penyebab kematian yang tidak diketahui. Namun Shinomori menjelaskan bahwa dia meninggal di usia yang tua.
Ini menjadi satu hal yang menarik di mana ternyata tidak semua pengguna mati di usia muda, seperti yang sebelum-sebelumnya diteorikan bahwa semua pewaris dinyatakan mati muda. Dan Bang Shinomori menjelaskan ke Deku bahwa di masa depan, One for All tidak bisa diwariskan ke orang biasa lagi. Dia membeberkan suatu klaim bahwa dialah pewaris yang memegang One for All paling lama dibandingkan All Might. Dan untuk menyempurnakan One for All, dia mengasingkan diri ke hutan selama 18 tahun, guna untuk menghindari kejaran All for One. Lalu mungkin beberapa waktu sebelum kematiannya, One for All merusak tubuh Shinomori, sehingga menyebabkan luka di sisi kiri wajahnya. Nah, terungkap fakta lagi bahwa selama ini, All Might ternyata terus melakukan penelitian terhadap One for All, sehingga dia menemukan satu jawaban pasti bahwa One for All secara pasti akan sedikit demi sedikit mengambil daya hidup penggunanya. Tapi Deku membandingkan dengan All Might dan membantah bahwa All Might lah pemegang terlama. Lalu pewaris pertama melanjutkan diskusi. Dia menjelaskan bahwa dia mati di umur yang masih muda saat bertarung. Kemudian dia menjelaskan ke Deku bahwa kasus All Might berbeda dengan apa yang dialami mereka semua, di mana All Might adalah kasus yang berbeda dan menjadi suatu gebrakan besar dalam One for All, karena All Might memiliki apa yang mereka tidak miliki, yaitu queer class. Ya, fakta memang seperti itu. All Might adalah seorang queer class. Di sini juga menjelaskan bahwa dunia alam bawah sadar One for All tercipta dari ingatan-ingatan kompleks dari queer, yang kemudian membangun suatu realitasnya sendiri, sehingga ingatan pengguna queer sebelumnya dapat hadir dan bahkan dapat berinteraksi dengan pengguna queernya yang sekarang. Alhasil terciptalah dunia alam bawah sadar One for All ini. Sehingga bisa jadi kemungkinan besar hal yang dialami oleh Deku juga dialami oleh All for One dan Shigaraki, karena All for One pernah menjelaskan bahwa ingatan-ingatan dari pengguna queer sebelumnya selalu mengganggu alam bawah sadarnya. Akan tetapi, yang membuat para pewaris heran dengan kasus All Might adalah manifestasi kehidupannya dapat terjadi sama halnya seperti mereka, sementara All Might ini adalah seorang queer class. Secara logika, harusnya All Might tidak dapat hadir di dunia alam bawah sadar One for All ini, dikarenakan dia tidak memiliki ingatan queer yang dapat memanifestasikan dirinya ke dunia One for All. Akan tetapi, ternyata saat One for All diwariskan ke All Might, quirk One for All itu sendiri akhirnya beradaptasi di tubuh All Might dan menjadi quirk All Might yang sejati. Sehingga terjawab sudah penyebab All Might dapat memakai 100% One for All tanpa perlu latihan menyiapkan tubuh seperti Deku. Karena One for All akhirnya menjadi quirk All Might, dan All Might dapat menggunakannya dengan sangat mudah. Wow, terjawab lagi bro. Dan mungkin saja dari penyebab ini juga lah manifestasi kesadaran All Might dapat hadir di dunia alam bawah sadar Deku, karena One for All itu sendiri yang pada akhirnya menjadi satu quirk utuh di tubuh All Might. Kemudian penyebabnya dijelaskan pula bahwa All Might dapat menjadi seperti itu karena dia adalah seorang queer class, yang diumpamakan adalah sebuah cangkir kosong yang perlu diisi air. Sehingga dengan sendirinya pada saat diwariskan, One for All memenuhi tubuh All Might seperti cangkir yang diisi air. Dan yang terjadi apabila One for All diwariskan ke orang yang sudah memiliki quirk, otomatis tidak akan stabil dan terjadi penumpukan quirk yang bisa saja membuat penggunanya mati. Bukan kaleng-kaleng, rumit sekali One for All ini ternyata. Nah, mendengar fakta tersebut, Deku menyimpulkan bahwa One for All adalah quirk yang paling tepat untuk dimiliki oleh seorang queer class. Dan karena queer class semakin sedikit, maka kemungkinan besar Deku akan menjadi pewaris One for All terakhir. Ternyata, memang Deku adalah pewaris yang paling layak, dan anggapan bahwa Mirio lah yang paling pantas untuk menerima One for All adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh para pewaris sebelumnya. Dikarenakan akan terjadi ketidakstabilan yang membuat Mirio atau kandidat lain yang hendak diwariskan One for All oleh All Might bisa saja malah menjadi tindakan bunuh diri. Wow. Dan chapter 304 pun diakhiri dengan Nana Shimura yang memberikan misi ke Deku, bahwa Deku harus membunuh Shigaraki Tomura untuk dia. Buset, nenek jahat pak. Jadi gimana kalian kawan-kawan? Admin pikir di chapter kali ini sangat belak-belakan sekali membongkar rahasia One for All. Dan admin kira One for All itu hanyalah quirk yang sederhana yang bisa saya dengkul untuk dipakai seseorang. Namun rupanya quirk ini sangat rumit konsepnya. Iya, jadi untuk lebih lengkapnya soal One for All Might ini perlu admin telusuri lebih lanjut. Dan nanti akan kita bahas di next video, oke? Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.